Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wazidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullah wa an Laqit ibn Sabirata radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari sahabat Nabi Laqit bin Sabirah radhiyallahu anhu qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asbighil wudu'a. Tulis ya, asbighil wudu'a, sempurnakanlah olehmu akan wudu. Wa khallil bainal asabi'i, dan sela-selailah antara jari-jari tangan dan jari kaki. Wa baligh fil istinsyaq, dan maksimalkanlah olehmu di dalam beristinsyak ketika wudu. Illa an takuna shaiman, kecuali bahwa kamu itu sedang berpuasa. Akhrajahul arba'ah, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa sahahahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini dihukumi sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Wali Abi Dawud fi riwayatin, dan pada Abu Dawud dalam satu riwayatnya, idza tawadda'ta famadmid, apabila kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Saudara-saudara sekalian, pertemuan ini kita akan membahas 4 macam hukum yang dipaparkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat kita berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh banyak ulama. Abu Dawud dalam sunannya, Tirmidzi di dalam sunannya, An-Nasa'i di dalam sunannya, Ibnu Majah di dalam sunannya, dan banyak para pakar-pakar hadis menghukumi hadis ini derajatnya sahih. Ibnu Khuzaimah di dalam sahih Ibnu Khuzaimahnya, Ibnu Hibban juga menghukumi sahih di dalam sahih Ibnu Hibbannya, Al-Hakim di dalam Mustadraknya, Al-Baghawi di dalam Syarhus Sunnah, dan banyak ulama menghukumi sahih hadis ini. Dan hadis ini datangnya dari satu daripada 124.000 orang sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Laqit bin Sabirah. Laqit bin Sabirah sahabat terkenal, namun para sejarawan tidak begitu banyak menuliskan tentang perjalanan hidup dari Sayyidina Laqit bin Sabirah. Tidak banyak. Ada yang mengata Laqit bin Sabirah bin Amir, ada yang mengata Laqit bin Abdullah bin Sabirah. Ala kulli hal, sepakat semuanya mengata bahwa ini adalah sahabatnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Namun ada cerita panjang sebelum hadis ini, karena hadis ini dipotong oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani karena Bulughul Maram berbicara tentang hukum-hukum Islam, tidak berbicara sejarah kemana begitu. Jadi poin intinya saja, hadis ini ada cerita menarik yang cukup panjang sebelum ujung hadisnya. Seperti Imam Abu Dawud tuliskan di dalam Sunan Abu Dawudnya, saya ringkas agar supaya mudah kita memasuki paparan hadis kita ini. Laqit bin Sabirah radhiyallahu an adalah delegasi pimpinan rombongan dari kabilah Bani Muntafiq. Dari kabilah Bani Muntafiq, pimpinan rombongannya adalah sahabat yang kita mau masuk ajaran Islam lewat jalur beliau sekarang ini. Laqit bin Sabirah ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa rombongan untuk belajar Islam, nabinya enggak ada di rumah, enggak ada. Karena memang enggak janjian. Jadi kalau mau ketemu kiai itu memang kudu apa? Janjian. Kalau tidak janjian kudu waktu open house-nya. Kapan kiai itu menerima tamu. Jadi sehingga ketika datang tidak tahu jadwalnya, tentu Nabi tidak ada di rumah, enggak ada. Karena ini adalah tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahlul baitnya Nabi. Saat itu Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu taala hormati tamu. Biasa di antara akhlak Islam kalau ada tamu mesti dihormati. Maka dimuliakanlah ini Laqit bersama rombongan. Dikasih makanan menu enak kala itu bubur kurma, kasih makanan enak. Lalu kemudian udah makan menikmati jamuan dari Siti Aisyah radhiyallahu taala anha. Lalu kemudian Nabi datang pulang habis dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi tanya kepada tamu, hal umira lakum bi syai'in? Apakah ada sesuatu yang diperintahkan untuk anda? Ini duduk makan-makan, sudah ketemu dengan tuan rumah begitu. Kata Nabi, na'am ya Rasulullah. Udah Siti Aisyah. Kata Laqit bin Sabirah, saudara, saat kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba khadim Nabi yang biasa menggembala kambing Nabi bawa sakhlah, bawa anak kambing. Nabi ini ada anak kambing, bawa dia ke Nabi, ngunjukin kambingnya udah lahiran. Kata Nabi, kalau begitu potong 1 ekor. Potong. Sang tamu berpikiran, oh begini, kalau ada tamu kudu maksain diri motong kambing. Maka Nabi menjelaskan kepada tamu, jangan dikira kambing hari ini dipotong karena maksain diri ada tamu. Bukan. Saya itu punya kambing 100, kata Nabi. Nabi itu punya hewan kambingnya 100. Dan saya tidak pengen lebih dari 100, cukup 100 saja. Jadi sehingga manakala lebih dipotong. Pokoknya 100 saja buat keluarga.
kalau lebih dipotong. Begitu. Oh begitu. Berarti tidak boleh menghormati tamu dengan maksa-maksain diri. Enggak. Nabi menjelaskan bukan maksain diri menghormati tamu, emang sudah kebiasaan. Kalau kambing tuh lebih dari 100 dipotong 1. Kebetulan ada tamu. Ini kebetulan aja. Lalu Laqit bicara kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Laqit, ya Rasulullah, inna li imra'atan wa fi lisaniha syai'. Nabi, saya punya istri, cakep orangnya, cuman mulutnya itu bawel. Begitu. Jadi bisa jadi orang itu dihormati oleh orang, jadi pimpinan, jadi pejabat, bisa jadi rektor begitu, ataulah dia jadi dekan gitu, atau jadi lurah gitu, atau jadi RT, cuman ama bini diomelin. Itu bukan baru, dari dulu udah ada. Ini kisah diomelin apa? Bini begitu. Saya rada curiga sama yang nyengir-nyengir ini. Apakah termasuk juga ini kisah Laqit ini begitu? Saya punya bini ngomel mulu gitu. Padahal ini pimpinan. Kadang repot memang jadi pimpinan itu begitu. Seringkali berbagi tugas dengan istri ngantarin anak sekolah, itu tugasnya. Kalau bapak sebagai kepala rumah tangga nganterin anak jadi pimpinan di satu negeri begitu, itu berbagi tugas namanya, yang kayak begitu. Ini bininya ngomel mulu. Kata Nabi jawabnya begini, ya Laqit, talliqha, cerai aja. Kalau bini ngomel-ngomel mulu, enggak membuat bahagia rumah tangga, ceraiin aja. Kalau binimu mulutnya kayak begitu, aduh Nabi, pegel Nabi, enggak ada ketenangan. Kata Nabi, ceraikan saja istri yang akhlaknya tidak baik. Lalu Laqit memberikan penjelasan. Kata Laqit, ini masalahnya temen dulu kuliah bareng. Dia bersahabat udah lama sama saya. Innalaha ma'i suhbah. Dia telah lama bergaul dengan saya, dan saya pun punya anak banyak dari dia. Artinya Laqit menjelaskan bahwa sudah lama punya bini ini, dan anaknya juga udah banyak. Jadi ketika Nabi memberikan saran, pisah saja istri begitu, masalahnya anak saya banyak dari dia Nabi, dan dia sudah lama bergaul dengan saya kemana-mana. Nabi mengerti bahwa dia cinta sama istrinya, walaupun mulutnya bawel ya. Dia cinta karena memberikan alasan panjang. Dia ketemu lama sebelum nikah, udah nikah juga, dan udah punya anak. Kan berarti udah dipahami sama Nabi bahwa ini orang diomelinnya bukan baru, berarti sudah sering banget diomelin bini. Maka kata Nabi, aizha, nasehatin aja. Kalau begitu pulang dari sini kamu nasehatin binimu. Kalau memang binimu ada kebaikan, pasti dia bakal nurut sama nasihat. Kalau binimu memiliki hati, pasti sama nasihat itu dengar. Sebab hati yang hidup diberikan nasihat bakal dengar. Litundira hayyan Yasin. Allahumma salli. La. Orang yang hatinya hidup
Itu kalau dinasehati dengar. Ente nasihati aja lakit nasihati. Tapi pesan saya, bila ente nasihati lalu kemudian enggak dengar juga, jangan kamu pukul kayak kamu mukul hamba sahaya. Jangan, enggak boleh. Artinya kalau bini udah dinasihati malah melototan dia, lo diam aja. Diam aja. Sebab apa? Sebab cara awet berumah tangga kun fil baiti kasobi. Kata Sayyidina Umar bin Khattab. Cara awet rumah tangga itu, di rumah itu kayak bocah. Anak kecil tuh kalau diomelin orang tuanya, apa yang dia lakukan? Diem ya, diem aja, nggak ngomong apa-apa. Lo sama bini kalau begitu, lo demen tuh sama bini, lo kalau diomelin, diem aja. Lo jangan main tangan, bukan akhlak Islam. Diem aja, diem aja. Itu biasa, ujian pimpinan emang luar biasa sama karyawan, sama anak buah, ngomel mulu. Tapi ada kalanya kena bala, dia diomelin sama apa? Sama apa? Sama bini. Dia bisa ngamuk sama orang banyak, tapi kalau sama ini nih enggak bisa dia. Biar kata dia jagoan, tapi kalau sama bini dia tetap cemen dia. Itu bisa jadi. Merengkat dia. Sama bini. Biar kata di luar mau jagoan. Itu sama bini ampun-ampunan. Dan ini rahasia awet rumah tangga pimpinan tuh begitu. Yang model begini nih demen mainnya ke masjid. Begitu. Kenapa? Tenang. Di rumah diomelin bini mulu begitu. Di rumah. Lalu lakit bilang begini sama Nabi, ya Sayyidi ya Rasulullah, akhbirni anil wudu. Ya Rasulullah, tolong ajarin saya bagaimana wudu yang sempurna. Dan inilah jawaban Nabi, 4 perkara jangan ditinggal ya ketika wudu. Jangan ditinggal. Kalau Anda nanya wudu sempurna, 4. Mana tuh? Kata Nabi, 1. Asbigil wudu, sempurnakan berwudu. 2. Khalil bainal asabi, sela-selai antara jari-jari tangan dan kaki. 3. Wabalig fil istinsyak ila antakuna so'iman, maksimalkan masukin air ke hidung kecuali lagi puasa. 4. Idza tawaddata famadmid, kalau wudu jangan tinggalin kumur-kumur. Ini pokok. Saudara sekalian yang mulia, kita urai satu demi satu daripada materi kita ini. Yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini, 1, kata Nabi, asbigil wudu, sempurnakan dalam berwudu. Zahir hadis menyuruh kita wajib dalam wudu kudu sempurna zahirnya. Tapi perlu dipahami saudara, yang dimaksud isbagul wudu, menyempurnakan wudu, ada 2 pengertian. Bisa saja menyempurnakan berwudu itu wajib, bisa saja menyempurnakan wudu itu sunat. Kapan menyempurnakan wudu ini wajib? Pertama, bila mana pada anggota-anggota yang wajib, sehingga bila tangan ada sisik ikan,
atau ada handy plus, atau ada cat yang mana air tidak bisa masuk pada anggota wudu, umpama tangan, maka wajib dihilangkan. Inilah isbagul wudu wajib. Hukum, karena kita ngaji hukum. Wajib menyempurnakan wudu bila anggota wudu yang wajib air tidak masuk tanpa isbag, seperti ada power glue atau apa aja yang menghalangi sampainya air pada anggota wudu. Bila mana air tidak sampai kepada anggota wudu yang wajib, maka isbagnya hukumnya wajib adanya. Kedua, asbigil wudu, isbag ini hukumnya sunat. Apa itu isbag? Isbag itu adalah ityanu syai'i ala wajhil kamal, yakni ita'u syai'i haqqahu. Isbag itu mendatangkan sesuatu sesuai dengan haknya. Jadi bagaimana isbagul wudu ini perintah Nabi? Ketika wajah yang wajib adalah dari mulai tempat tumbuhnya rambut kepala sampai bawah dagu, sempurnakan ampe bagian bawahnya. Ini isbag namanya. Ampe telinga juga kena sama tangan ketika wudu. Ini namanya isbag. Termasuk pojok mata. Pojok mata ini apalagi subuh, ada kotorannya, air nggak masuk pada pojok mata, jangan sampai nggak kena. Termasuk hidung, jangan sampai ini nggak kena. Sempurnakan. Ketika air turun, orang wudu ada yang kayak gini doang wudunya, belum tentu ini kena air. Supaya kena air, ini juga kudu kena. Ini juga namanya disebut isbag. Ini isbag wajib. Yang sunat ampe bawah ini. Kalau wudu namanya isbag. Ininya kudu kena. Kalau tangan yang wajib ampe siku. Ini jangan sampai ada cat. Ada penghalang apa saja yang membuat wudu tidak sah. Itu isbag wajib. Isbag sunat jangan sampai siku doang. Lebihin ampe pertengahan lengan. Ampe sini airnya. Jangan segini doang, lebihin ampe sini. Isbag. Pala yang wajib segini. Isbag itu begini. Kalau pengen isbag, ngamalin di sini, rambutnya begini. Telinga begini juga jadi. Kalau isbag telunjuknya masukin kayak kemarin, jempolnya dorong. Telunjuknya jempol dorong, isbag. Kaki sampai pertengahan betis, itu namanya isbag. Dan ini ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isbag ada yang wajib dan ada yang sunat. Pahami itu. Dan isbag bukan artinya mentiga-kalikan. Mentiga-kalikan ajaran tersendiri. Sekali isbag sudah jadi, 3 kali termasuk ajaran tersendiri. Artinya bukan menyempurnakan maknanya kudu 3 kali, bukan. Itu lain ajaran. 3 kali tetap sunat, tapi bukan hadis ini materinya. Sekali kudu isbag, 3 kali lain ajaran. Artinya tetap sunat 3 kali, tapi bukan dari hadis materi kita ini. Begitu materi kita ini. Sehingga hukum isbag maksud hadis sunat dalam wudu kita isbag. Bahkan bila wudu kita mengamalkan ajaran Nabi isbag, ini meninggikan derajat kita dan menggempur dosa-dosa kita. Dalam hadis yang lain berbicara isbag,
Rasulullah SAW menyampaikan hadis begini, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khotoya wa yarfa'u bihi darajat. Mau enggak saya ajarin satu kerjaan yang dosa-dosa kamu jadi rontok, diampuni oleh Allah, habis dosa kita dan derajat kita makin tinggi, hidup kita makin berkah. Mau enggak? Kata sahabat, qalu bala ya Rasulullah, saya mau. Kata Nabi, isbagul wudu fil makari, sempurnakan berwudu ketika kita kurang menyukainya. Lagi dingin, biasanya orang kalau lagi dingin asal-asalan wudu seperti di puncak. Tapi kalau kita maksimalkan ajaran ini, mau dingin mau tidak, maka dosa menjadi rontok adanya. Fadilah isbag dari Nabi. Maka yang kedua, hadis ini berbicara fadilatul isbag, nilai kelebihan ajaran isbag, lebih-lebih saat kita kurang menyukainya, khususnya pada cuaca yang sangat dingin, pada daerah yang sangat dingin, kurang mau kita maksimal. Bila kita maksimalkan, dosa kita dihapus oleh Allah, derajat kita ditinggikan oleh Allah, keberkahan luar biasa Allah berikan kepada kita bersama. Yang ketiga, dari hadis ini kita bisa ambil, kata Nabi, sela-selailah antara jari-jari. Dohir hadis, wajib hukumnya jari-jari kita disela-selai. Dohir hadis, karena Nabi perintah khallil, amrun bitakhlil, perintah untuk mensela-selai jari. Sedangkan perintah itu dohirnya wajib. Namun maksud hadis yang di sini takhlil itu sunnah. Kenapa? Sebetulnya tanpa disela-selai, air itu sifatnya cair sehingga bisa masuk. Dengan disela-selai, maka makin maksimal di dalam kita kebersihan dalam berwudu. Bagaimana caranya? Kalau tangan, caranya tasbik, digini-giniin tangan saat basuh tangan, namanya takhlil. Kalau pakai cincin, cincinnya diputar-putar, begitu. Ini biar apa? Karena di sini banyak sering penyakit. Kenapa orang jadi stroke, segala macam ada? Bukan gara-gara makanan, kurang maksimal di dalam dia berwudu. Coba dia maksimal berwudu, ndak bakal dia stroke. Saraf-sarafnya bakal hidup, karena dia nggak digini-giniin, sarafnya kurang hidup. Ini di buku-buku ini ada kotoran-kotoran, dan ini bahaya. Bisa glukoma, bisa katarak, dia usap mata, usap aja. Padahal di sini banyak bakteri-bakteri. Ini, kalau jari kaki bagaimana tasbik itu, takhlil, pakai kelingking kiri. Mohon maaf begitu. Ini bakal maksimal bila kita wudunya duduk. Kalau diri nggak bisa. Diri. Nabi pakai jari kelingking. Bawah. Ini namanya metode akupuntur. Kenapa dia sehat saraf-sarafnya? Karena rapi. Pakai jari kelingking. Itu takhlil. 4. Nabi tidak menyebutkan dalam hadis ini jari mana ini. Al pada lapad al-asobi namanya al lil umum. Maksudnya adalah jari tangan dan jari kaki. Seperti dalam hadis Tirmidzi, Nabi menyampaikan idza tawaddata fa khallil asabi ayadaika wa rijlaika. Meski dalam hadis ini enggak jelas. Jari aja. Yang mana itu? Tapi dalam hadis Tirmidzi lebih jelas. Kata Nabi, sela-selailah jari tanganmu dan jari kakimu. Maka al pada lafaz al-asabi namanya al, memberi faedah umum terkait hadis kita ini. Yang kelima, kata Nabi, baligh fil istinsyaq. Zahir hadis
wajib masukkan air ke hidung, dohirnya. Tapi maksudnya sunat. Ada orang wudu begini doang. Ada yang wudunya begini doang. Malah orangnya ngaji juga sekarang ini. Itu menyalahi ajaran Nabi. Maulid memperkenalkan supaya cinta Nabi. Ngaji manfaat dari maulid, bahwa dengan kita ngaji kita akan tahu syariatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau wudu begini, sunat, air disedot dengan napas, dibuang lagi. Itu maknanya baligh fil istinsa. Baligh fil istinsa. Dohir hadis perintah Nabi wajib, tapi maksudnya bukan wajib, sunat. Dari mana? Lanjutannya Nabi mengatakan illa antakuna so'iman, kecuali lagi puasa. Kalaulah mubalaghah fil istinsak itu wajib, walaupun lagi puasa kudu juga. Itu menunjukkan bahwa mubalaghah dalam istinsak sunat. Sebab kalau lagi puasa jangan menjaga puasa daripada yang membatalkan masuknya air ke dalam hidung, ke dalam rongga dalam, itu akan membatalkan puasa. Jangan kita mengerjakan sunat lalu melanggar yang wajib. Wajib kita menjaga puasa dari yang membatalkan. Jangan nyari jarum hilang kampak. Itu begitu. Ini makna daripada hadis. Sehingga asalnya al-amru yadullu alal wujub. Perintah itu adalah menunjukkan wajib. Namun di sini ada qarina sehingga tidak wajib. Andai mubalaghah itu wajib, pasti orang lagi puasa pun diperintahkan untuk mubalaghah. Untuk mubalaghah. Sehingga ketika orang lagi puasa jangan, maka menunjukkan hukum mubalaghah. Kalau kita air dalam kumur-kumur masukin ke hidung, istinsak, sedot, lalu udah disedot buang lagi, itu sunat hukumnya, sunat hukumnya. Kemudian keenam, daripada Nabi punya ajaran illa antakuna so'iman. Illa itu huruf pengecualian, namanya huruf istisna. Asalnya pengecualian itu dari keseluruhan ajaran, dari awal asbigil wudu, khalil bainal asabi', tapi tidak maksud illa. Illa ini ajarannya pada istinsak saja. Kenapa? Karena kalau pada nyela-nyela jari sama puasa nggak ada hubungan. Pada maksimal dalam wudu, isbagul wudu, nggak ada hubungan. Yang hubungan masukin air ke hidung, ini bakal mengganggu puasa jadi batal. 7. Bagaimana dengan kumur-kumur? Maka ulama bilang kumur-kumur sama. Sunat mubalaghah kayak istinsak kecuali lagi puasa. Karena kumur-kumur kalau lagi puasa sunat. Kalau kumur-kumur mubalaghahnya begini, air masukin ke mulut, digoyang-goyang begini sampai tenggorokan, itu sunat. Ini namanya baligh fil madmadah, sampai cuman kalau lagi puasa jangan, makruh. Hukumnya makruh mubalaghah pada istinsak bagi orang puasa. Hukumnya makruh mubalaghah bagi orang pada kumur-kumur bagi orang yang sedang puasa. Kedelapan, Nabi menyuruh untuk kumur-kumur. Dalam riwayat Abu Dawud, idza tawadda'ta famadmid. Kalau Anda wudu kudu kumur-kumur. Kalimat madmid fi'il amar, kudu maknanya wajib dohirnya. Tapi yang dimaksud dengan ini
Sunat saja. Dari mana? Sunat. Al-Quran ketika nyuruh wudu tidak ada kumur-kumur. Dan Nabi ketika ada sahabat minta diajarin wudu, ikuti perintah Al-Quran. Itu menunjukkan kumur-kumur hukumnya sunat adanya. Kesembilan, yang kita ambil hadis ini dari dohir hadis, Nabi nyuruh kepada sahabat namanya Laqit bin Sabirah. Kata Nabi, asbigil wudu, Anda kudu sempurna dalam wudu. Seakan-akan menyuruh kepada Laqit doang. Bukan, maksudnya Nabi kepada umat. Karena perintah di dalam syariat Islam, larangan dalam syariat Islam bukan orangnya, tapi ajarannya. Orang teknis, ajarannya prinsip. Laqit kasus umat, satu orang dari umat Nabi, tapi maksudnya bukan Laqit doang, umatnya Nabi, kita juga sama. Maka ajaran ini termasuk kita diajarkan juga. Terakhir yang kita bisa ambil dari hadis ini, dari begitu banyak makna, betapa syariat Islam begitu agung dan tingginya daripada syariat ini. Dari mana kita tahu? Syariat Islam menyuruh kepada kita pemeluknya sebagai muslim agar supaya kita menjadi pribadi yang terbaik, supaya muslim menjadi pribadi yang berakhlak yang baik. Dari mana kita tahu itu? Betapa ketika kita mau sholat, mau jumpa sama Allah, Nabi menyuruh kita kudu bersih betul. Sebagaimana kita maklumi bahwa Islam menyuruh muslim untuk menjadi pribadi yang bersih batin, maka hadis ini memberikan kesimpulan pada kita bahwa muslim pun kudu menjadi pribadi yang bersih secara lahiriah, sehingga wudu secara maksimal, takhlil, istinsak, dan juga madmadah. Ini menunjukkan betapa muslim itu harus menjadi pribadi yang suci lahir dan batinnya, karena kesucian lahir akan mendorong betapa batin orang itu bagus. Ketika batinnya bagus, terhubung dengan Nabi Muhammad, dia cinta sama Nabi, maka ekspresinya, indikatornya, lahiriahnya akan mengikuti tuntunan Nabi. Mana di antara tuntunannya? Satu, asbigil wudu, sempurnakan dalam wudu. Yang wajib kudu benar-benar, lebihkan dengan yang sunat. Kedua, khalil bainal asabi', sela-sela ila jari, jangan asal wudu langsung wajah aja, sempurnakan dengan takhlil, tasbik, jari tangan, jari kaki. Tiga, baligh fil istinsak. Ingat, kalau istinsak itu kudu maksimal, tapi pahami tidak absolut. Kalau lagi puasa makruh, lagi puasa makruh. Dan bila wudu jangan tinggal kumur-kumur, sebab mulut akan berbicara dengan Tuhan lagi sholat, dan mulut kudu bersih adanya. Betapa Islam mengajarkan pemeluknya untuk berpijak pada kebersihan, bukan saja kebersihan lahir, tapi kebersihan batin. Bila ada muslim akhlaknya tidak baik, belum sempurna dia mengikuti keislamannya. Inilah sekelumit yang kita bisa ambil dari kajian hadis Bulughul Maram pertemuan ini. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam bishawab.